Halo teman-teman, saya Bondan Haryo Winarno. Kebanyakan orang mengenal saya sebagai pemandu acara kuliner di satu televisi. Nggak banyak sih yang tahu bahwa sebetulnya saya juga seorang kolumnis, pegiat lembaga swadaya masyarakat, dan bahkan juga pelaku bisnis. Dulu saya pernah menjadi pemimpin redaksi majalah Balita, majalah SWA, dan juga harian Suara Pembaruan. Sudah ratusan kolom saya dimuat di media-media terkemuka, termasuk Wall Street Journal, Kompas, Tempo, dan lain-lain. Juga sudah banyak buku saya yang diterbitkan, termasuk yang tentang investigasi dan kiat business management. Sekarang saya sadar bahwa saya harus beraksi konkret. Saya harus ikut berjuang memperbaiki nasib bangsa ini. Saya ingin berpolitik, karena saya tahu politik adalah jalannya. Salah satunya adalah menjadi anggota DPR. Saya bukan berpolitik karena saya butuh duit. Saya bahkan tidak ingin jadi politikus. Saya itu kepengennya jadi pejuang politik. Karena itu saya menjadi anggota Partai Gerindra. Karena saya merasa aspirasi saya sama. Anda tentu ingin bertanya kan, apa sih yang mau kamu perjuangkan? Nah, visi saya adalah mewujudkan Indonesia bergizi. Untuk itu, saya ada 4 misi. Satu, ada pendidikan dan perbaikan gizi rakyat Indonesia. 2, jaminan nutrisi bagi balita miskin. Ketiga, keamanan pangan, khususnya di kantin-kantin sekolah. Dan yang keempat adalah ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia. Sebenarnya saya ngotot banget memperjuangkan ini. Faktanya, 1 di antara 4 balita Indonesia saat ini mengalami konduk kerdil alias konten, dan itu adalah karena masalah kekurangan gizi. Karena itu saya ingin memperjuangkan agar masyarakat, saya ingin memperjuangkan agar pemerintah melaksanakan amanat undang-undang untuk menjamin nutrisi paling tidak 1000 hari pertama dari kehidupan manusia, dihitung sejak masih dalam kandungan ibunda. Nah, sementara saya dan orang-orang sedikit lagi yang bisa makan enak seperti sekarang ini, saya sebenarnya tetap prihatin terhadap kondisi gizi dan kesehatan masyarakat Indonesia pada umumnya. Anda tahu kan, Indonesia itu sekarang sudah menduduki peringkat keempat dalam soal penderita diabetes sedunia. Wah, untuk saya ini sudah satu cermin yang paling nyata untuk menunjukkan salahnya kebijakan pangan Indonesia. Tapi juga sekaligus menunjukkan ketidaktahuan masyarakat tentang pola makan dan pola hidup sehat. Secara nasional, kita juga punya masalah dengan kedaulatan pangan. Bayangkan, sekarang kita sudah impor beras, kedelai, susu, bawang merah, bawang putih. Bahkan untuk hal yang sepele seperti ini aja ya, garam nih. 53% kebutuhan garam kita sudah harus diimpor. Wah, ini sudah lampu merah. Lampu merah terhadap kedaulatan pangan Indonesia. Dan kita harus sudah bergerak sekarang. Karena itu, kalau nanti saya mendapat mandat dan bisa duduk di DPR, ini akan menjadi hal-hal yang akan saya perjuangkan. Memperjuangkan prioritas anggaran APBN ya, untuk mengatasi semuanya ini, kalau perlu dengan legislasi baru. Tapi yang juga penting adalah mengawasi jalannya pemerintahan agar melaksanakan amanat undang-undang itu. Soalnya kalau bukan orang-orang seperti kita ya, yang bersih dan kompeten, yang duduk di DPR, lalu siapa lagi? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Nah, teman-teman ingat ya, kalau makan harus manis. Tapi jangan lupa, gizinya kudu top markotop.